Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di serial membaca bersama buku Al-Bid'atu Mafhumuha Hadduha Atharuha karya Asy-Syaikh Ja'far As-Subhani. Pada bab sebelumnya kita telah membahas tentang pembagian bid'ah menjadi bid'ah baik dan bid'ah buruk. Bagaimana itu, apakah mungkin terjadi, di mana kita simpulkan bahwa bid'ah dalam makna yang didefinisikan oleh Asy-Syaikh Ja'far Subhani ini, di mana bid'ah adalah campur tangan dalam urusan agama yang disebarluaskan tanpa adanya dasar dalam syariat, maka itu tidak bisa dibagi menjadi bid'ah baik dan bid'ah buruk. Bid'ah baik dan bid'ah buruk itu pembagian yang muncul kalau definisi bid'ahnya itu secara umum, bukan hanya bid'ah dalam segi syariat tapi juga secara bahasa. Yang mana bid'ah yang baik kalau pakai definisi yang oleh Syekh Ja'far Subhani berdasarkan dalil-dalil yang dia kumpulkan, maka bid'ah yang baik itu sebenarnya bukan bid'ah ya. Nah, kita lanjutkan ini sekarang ke bab ke-7 Al-Faslus Sabi'u. Nah, sebelumnya saya ingin jelaskan bahwa pada bab ke-7 ini saya tidak akan selesaikan dalam satu video karena ini cukup panjang ya bab ke-7 ini. Dari halaman 73 sampai halaman 83. Lumayan panjang ya. Ini karena ada lumayan banyak bagian-bagiannya, maka ini akan saya bagi menjadi kemungkinan akan jadi 3 video. Kita mulai secara umum dulu ya. Ini Al-Faslus Sabi'u bab ke-7, Taqsimul bid'ati ila adiyatin wa syar'iyyatin. Pembagian bid'ah menjadi bid'ah dalam hal tradisi atau kebiasaan dan juga dalam hal syariat. Qad ta'arrafta ala anna lil bid'ati taqsimatin bi'atibaratin mukhtalifatain. Telah Anda ketahui bahwa bid'ah itu memiliki pembagian berdasarkan pertimbangan yang berbeda. Wa arafta madda sihhati taqsimiha ilal hasanati wa sayyiati. Dan engkau juga telah mengetahui sejauh mana pembagiannya menjadi yang baik dan buruk itu memiliki kebenaran atau benar. Sejauh mana benar bahwa bisa dibagi menjadi, sebatas apa itu bisa jadi benar ya pembagian jadi hasanah dan sayyi'ah, yang baik dan buruk itu. Wa minha, dan dari pembagian itu juga ada taqsimuha ila adiyatin wa syar'iyyatin. Ada juga pembagian bid'ah itu menjadi bid'ah terkait adat, kebiasaan dan juga terkait syariat. Wa hadzal unwanu awdahu mimma dzakarahu Syatibi. Dan judul ini lebih dijelaskan oleh Asy-Syatibi haitsu qala, ketika beliau menjelaskan ya, Asy-Syatibi menjelaskan taqsimuha ilal adiyati wa ta'abbudiyati. Pembagiannya kepada hal-hal berkaitan dengan adat dan berkaitan dengan ta'abbud atau ibadah. Wa dzalika li anna al-umura ta'abbudiyati qismun minal ahkami syar'iyyati allati yu'tabaru fi sihhati amsalha qasdul qurbati wal isyani biha li ajli taqarrubi wa kasbir ridha wa imtithalil amr. Hal ini adalah karena perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah
merupakan bagian dari hukum-hukum syariat yang dianggap sah apabila dilaksanakan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari keridhoannya, dan juga taat kepada perintahnya. Wahya munhasiratun bitaharatis salasi al-wudu'i wat tayammumi wal ghusli bi aqsamiha. Dan perkara ini terbatas pada 3 jenis penyucian: wudu, tayamum, dan mandi dan bagian-bagiannya, wassalati waz zakati, dan salat dan zakat, wassaumi wal haji, dan saum dan haji, wan nazri wa madhaha, dan nazar dan apa yang berkaitan dengannya dan sejenisnya. Walakin al-umur asy-syar'iyyah allati lisyari'i fiha daurun, tetapi perkara-perkara yang terkait dengan perkara-perkara syariat itu yang merupakan haknya pembuat syariat itu ada macam-macam. Awsa'u minat ta'abbudiyati, lebih luas dari ta'abbud saja. Walidzalika qismul fuqaha'i ahkamu syar'iyyati ila arba'atin, dan karena itu para fuqaha ahli fikih membagi hukum-hukum syariat menjadi empat bagian. Yang pertama, al-awwalu al-ibadatu wa yadkhulu fiha ma dzakarna minal asnafi. Yang pertama ini ibadat, dan termaksud di dalamnya apa yang sudah kami sebutkan dari jenis-jenisnya: taharah, salat, zakat, dan seterusnya tadi ini ya. Ats-tsaniyu, yang kedua, al-uqudu wa tadakhulu fiha al-uqudu wa tadakhala al-uqudu wa tadkhulu fiha ammatul muamalati mimma tahtaju ila ijabin wa qabulin. Akad-akad, kontrak-kontrak, dan masuk ke dalamnya itu secara keumuman muamalah dan apa-apa yang membutuhkan ijab qabul. Kal bai'u warahnu wal wadi'atu wasilahu wasulhu wasyirkatu wal mudarabatu wal musaqatu wal muzara'atu ila ghairi dzalika. Seperti perdagangan, jual beli, dan rahn ini gadai dan titipan, dan sulh, perdamaian, mediasi ya, sulh itu perdamaian, dan syirkah, persekutuan modal ya, syirkah, dan mudharabah, dan kemitraan, ini benar, syirkah, kemitraan, mudharabah, berbagi keuntungan, musaqah, pasar, spekulasi ya, trading di pasar, perdagangan di pasar ya, dan perkebunan, muzara'ah, perkebunan kepada selain itu mimma, muzara'ah ini tanam ya, garap, mungkin garap ya, garap kebun. Dan selain itu min ghairi dzalika mimma huwa mazkurun fi mahallihi, dan selain itu yang disebutkan secara relevan. Ats-tsalitsu, yang ketiga, al-iqa'atu, pengaturan-pengaturan, regulasi. Wahia, dan dia adalah ma taqumu bi janibin wahidin kat talaqi bi aqsamihi wal ila'i wa dhihari wa tadkhulu fiha al mawarithu ilhaqan hukman. Regulasi-regulasi, dan dia di dalamnya ada dan dia adalah termasuk di dalamnya
dilakukan oleh salah satu pihak. Jadi kalau yang tadi muamalah uqud, akad-akad itu dua pihak, kalau ini yang satu pihak ya. Seperti talak dan jenis-jenisnya dan pembagian-pembagiannya, dan ilah dan zihar. Ini terkait perceraian. Talak, ilah, zihar itu terkait perceraian. Kemudian masuk juga di dalamnya pembagian waris, ilhaqan hukman, hukum yang terkait dengan itu semua tadi. Arwabi'u, yang keempat, as-siyasatu wa yadkhulu fiha al-qada'u wal hududu wad diyatu wa ma syabihuha. Yang keempat itu peraturan kenegaraan, peraturan hukum politik, dan masuk di dalamnya itu putusan pengadilan, hukum hudud, diyat, dan apa yang seperti itu juga. Diyat ini denda ya, denda. Dan apa yang dan apa yang menyerupai itu juga. Falau kana hunaka syai'un kharijun 'anil abwabil arba'ati mawdu'an fa huwa biwajhin mulhaqin biwahidin minha. Dan kalau ada sesuatu yang keluar dari 4 bab yang tadi, ada topik yang berada di luar 4 bab itu, maka dia itu sebenarnya bisa dianggap terkait dengan salah satu darinya. Fahadhihi kulluha umurun syar'iyyatun li syari'i fiha daurun. Maka ini semua adalah perkara syariat yang di dalamnya ada diatur hukum. Imma taksisan wa ikhtira'an, baik itu secara asas penetapan atau juga ikhtira'an secara penciptaan sesuatu, kalau ibadati secara asas ataupun perbuatan, kalau ibadati wal hududi wad diyati, seperti ibadah dan hudud dan diyat. Au imdha'an wa i'tirafan lamma fi yadil uqala'i lakin bitahdidiha bisyurutin mazkuratin fil fiqhi, atau sebagai pengesahan atau pengakuan untuk ini 5 bukan lama, atau pengesahan atau pengakuan untuk hal-hal yang ada di dalam genggaman akal pikiran, namun ditetapkan batasan-batasannya, ditetapkan syarat-syaratnya yang disebutkan dalam fikih. Fattadakhulu fi hadhil abwabil arba'ati bi ziyadatin aw naqisatin kan nikahi bila sadaqin awil bai'i bila samanin wal ijarati bila ujratin wat talaqi fi ayyamil haidi aw tajwiz riba wa bai'il kalbi wal khinziri aw tahwiril ahkami syar'iyyati fi babi siyasati kulluha bid'atun fi umurin syar'iyyatin. Maka campur tangan dalam bab-bab yang 4 ini dengan menambahi atau mengurangi, seperti bikin nikah tanpa mas kawin, atau jual beli tanpa harga, dan juga ijarah, jasa tanpa upah, jasa tanpa bayaran, dan atau talak pada hari-hari haid, atau pembolehan riba dan membolehkan riba, dan juga membolehkan jual beli anjing dan babi, atau pengubahan hukum-hukum syariah di bab hukum politik, politik hukum, semuanya itu termasuk bid'ah dalam perkara syariat. Fahadha ma yazimuna min an nu'abira bi syar'iyyati makanat ta'abbudiyati.
Inilah yang harus kita sampaikan, kita tunjukkan dari syariah itu tentang syariah pada tempatnya. Illa an yuradu minha ma yuradifu mutlaqul ahkami wal umuri syar'iyyati fa idza la masyahata fil istilahi. Kecuali jika dimaksudkan untuk apa yang mencertai hukum-hukum dan perkara syariat yang mutlak, yang secara kemutlakan itu, maka tidak ada ruang bagi istilah bid'ah tersebut. Wa ammal adiyatu fahiya taduru baina taqalidin Wa ammal adiyatu fahiya taduru baina taqalidin aw a'rafin bainan nasi sawa'a akanat laha jadwarun fi tarikhil aqwami am kanat amran muhdatsan. Adapun hal-hal adat, maka itu berputar di antara tradisi atau kebiasaan yang takalid, ikut-ikutan atau common sense, kebiasaan di antara orang-orang, baik itu memiliki akar dalam sejarah atau itu sesuatu yang baru. Wa bainama huwa tatwirun fil hayati fi 'amatin madhahiruha mimma yamit fi hayatihim as-sana'iyati aw thaqafiyati aw az-zara'iyati aw ghairi dzalik. Adapun seperti ini dan di antara apa yang ini, baik itu apa yang memiliki akar sejarah ataupun apa yang baru, dan antara apa yang dia itu sebenarnya dalam kehidupan mereka menjalankan kehidupan secara umum. Ini seperti misalnya kehidupan bihayatihim as-sana'iyati, seperti kehidupan industri atau budaya tsaqafiyati atau budaya atau pertanian atau selain itu. Wa kullu dzalika umurun 'adiyatun tarakaha syari'u ilan nasi, dan semua itu adalah perkara-perkara kebiasaan, perkara-perkara adat yang telah syariat biarkan kepada manusia, ditinggalkan supaya manusia yang ngurus maksudnya. Wa ja'ala al-aslu fi hal ibahatu lakinnahu haddadaha bi'atrin ammatin walam yatadakhalu fi juz'iyatiha, dan menjadikan pada dasarnya asalnya itu di dalamnya adalah kebolehan, tetapi syariat tersebut pembuat syariat menetapkan batasannya itu dalam kerangka umum, diatirin ammatin, dalam kerangka umum, dan tidak campur tangan dalam detail-detailnya, juz'iyat, bagian-bagian detailnya itu tidak campur tangan. Fakullama lam tukhalif ad-dawabital ammati fannasu fiha ahrarun yaf'aluna ma yasha'una wa ya'maluna ma yuriduna bi syartin alla takhruju an tilkal atril kulliyati. Maka selama adiyah tadi, kebiasaan-kebiasaan tadi itu tidak bertentangan dengan kerangka umum tadi, maka orang-orang itu sebenarnya bebas melakukan apa yang mereka kehendaki dan melakukan apa yang yaf'aluna ma yasha'una wa ya'maluna ma yuriduna, sama ini, melakukan apa yang mereka kehendaki dengan syarat mereka tidak keluar dari kerangka umum tadi, tidak melampaui batasan-batasan umum tadi.
fa'ala dzalika yaqa'ul bahtsu fi sidq fa'ala dzalika yaqa'ul bahtsu fi sidqil bid'ati fil umuril 'adiyati muqabilil umuri syar'iyyati. Oleh karena itu penelitian tentang kebenaran bid'ah dalam hal-hal yang bersifat adat atau kebiasaan dibandingkan dengan hal-hal syar'i yang telah allati ta'arafta ala makna hal wasi' yang telah Anda ketahui maknanya secara luas, maknanya yang luas, aula yaqa'u mungkin sebenarnya tidak relevan. Wa bima annaka waqafat ala hududin wa bima annaka waqafta ala hududil bid'ati wa annaha ibaratun 'ani ziyadati awin naqisati fi syari'ati. Dan kita telah sepakat dengan batasan-batasan bid'ah bahwa itu adalah ibaratun mempertimbangkan penambahan atau pengurangan dalam syariat, wat tadakhulu fil umuri diniyati dan campur tangan dalam urusan agama. Fala tasdiqu fi mauridil umuril 'adiyati bi ayyi nahwin kanat. Maka pembahasan tentang bid'ah itu tidak benar pada seputar mauridnya apa ini ya? Tidak benar kalau itu digunakan pada topik perkara-perkara adat kebiasaan dari bagaimanapun juga. Idz laisat hiya umuran tumit bisyar'i, karena itu bukan perkara yang merupakan bagian dari syariat, kira-kiranya gitu ya. Fa amruha yaduru bainal jaizi wal harami, maka perkaranya itu terkait adat itu berputar seputaran boleh dan tidak bolehnya atau haramnya. La bainal bid'ati was sunnati, bukan pembahasan antara ini tuh bid'ah atau sunnah. Walaisa kullu haramun bid'atan, dan tidak semua yang haram itu bid'ah. Wa ilaika taudiyah, dan untukmu berikut ini adalah penjelasannya. Inna likulli qaumin adaban khassatan wa sunnatan fil liqaati as-sanawiyyati wal umuril umraniyati al khiyatati wal muasyarati fi kaifiyati istighlali tabi'ati. Setiap kelompok, setiap umat, setiap bangsa memiliki peradaban, adat tradisi yang khusus dan kebiasaan-kebiasaan juga dalam pertemuan tahunan, urusan perkotaan, jahit-menjahit, hubungan sosial, dan juga dalam bagaimana memanfaatkan sumber daya alam. Masalah rubama taqtadhi maslahatuhum takhsisu yaumin wahidin li takrimi za'imihim. Contohnya kadang-kadang kepentingan mereka itu menuntut supaya mengkhususkan satu hari untuk menghormati pembesar mereka, tokoh mereka. Au yaumun wahidun lil bara'ati min aduwwihim, atau satu hari khusus untuk mendeklarasikan pembebasan dari musuh-musuh mereka. Au tujibul masalihu at-tatwiru fil umuril umraniyati wa ma dhahaha, atau kepentingan itu mewajibkan, memerlukan pengembangan dalam perkara-perkara perkotaan, urusan kota dan sejenisnya. Au fi istighlali at-tabi'ati bil ajhizatil haditsati
faqad taraka syari'u hadhil umuri ilan nasi walam yatadakhalu fiha, atau dalam bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dengan perangkat-perangkat yang baru, perangkat-perangkat modern. Maka syariat telah meninggalkan hal ini, maksudnya membiarkan hal ini untuk supaya diurus sama orang-orang, ditentukan sendiri dan tidak campur tangan dalam hal tersebut. Illa kecuali biwada'il ataril ammatilaha, kecuali dengan menaruh batasan-batasan umum atau kerangka umum untuk hal tersebut. Wahia alla yakunal amalu mukhalifan lil qawaidi wad dawabitil ammati, dan dia supaya perbuatan itu tidak bertentangan, tidak menyalahi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan umum. Walaula hadhil marwinatu lamma kana islamu dinan alimiyan sa'idan walitawaqqafat wala tawaqqafta harakatahu mundu aqdamil usuri. Dan kalau bukan karena fleksibilitas ini, Islam tidak akan menjadi agama yang mendominasi secara global. Dan wala tawaqqafat harakatuhu mundu aqdamil usuri, dan gerakannya itu akan berhenti pada zaman dahulu kala. Wa na'ti bimazidin minat tawdhihi bimisalin, dan kami akan menunjukkan tambahan-tambahan contoh, penjelasan dengan contoh-contoh ini. Kita memberikan tambahan contoh untuk lebih menjelaskan ya. Qad hadathat fil usuril akhirati iddatun, sejumlah ya, iddatu taqalidin fi maidanil al'abir riyadiyati. Telah muncul di zaman modern ini tradisi baru muncul, sejumlah tradisi dalam di bidang permainan, olahraga permainan, al-abir riyadiyat ya, permainan olahraga permainan. Kakuratil qadami wasilati, seperti sepak bola, bola basket, wat-ta'irati wal masari'ati wal mulakamati wa ghairi dzalika. Bola voli, terus tinju, gulat, tinju dan selainnya. Fabima annaha umurun adiyatun muhdatsatun fala ta'du bid'atan fid dini. Dan karena dia adalah perkara-perkara adat kebiasaan yang baru, maka dia tidak termasuk ke dalam, dia tidak menjadi bid'ah dalam hal agama. Walau sahha itlaqul bid'ati fa innama huwa bi'atibaril ma'na al-lughawi. Kalaupun benar penerapan kata bid'ah, maka ini adalah dengan maknanya secara bahasa. Ai asyai'ul jadidu, atau yaitu sesuatu yang baru, fi mayadinil hayati, dalam bidang-bidang kehidupan. La fil umuri syar'iyyati, bukan dalam perkara syariat. Ghayatul amri yajibu an tuhaddadu syar'iyyatuha bid-dawabitil kulliyati bi an la yakuna hunaka ikhtilatun bainal la'ibina nisa'i wa rijalan wa alla yakuna hunaka dararun aw adrarun kama huwal muhtamal fil mulakamati. Yang penting adalah wajib untuk membatasi syariahnya, membatasi batasan-batasan syariahnya dengan batasan-batasan yang secara umum. Contohnya di sini, supaya tidak ada percampuran di sana di antara yang main itu laki-laki perempuan,
dan juga tidak ada di sana itu saling mencelakakan, doror au adror, mencelakakan cedera, sebagai misalnya kalau ada di gulat dipastikan tidak ada cedera yang mungkin terjadi di gulat atau tinju ya, tinju, mula kamah tinju, gulat rupanya. Ya, intinya di sini batasan-batasan syariah seperti tidak bercampur laki perempuan, kemudian tidak cedera, tidak bikin cedera gitu ya. Walhasilu, dan kesimpulannya, annal asla fil umuril adiyati huwal bara'atu hatta yadullu dalilun ala khilafihi. Dan kesimpulannya bahwa asal dalam hal adat istiadat kebiasaan adalah dianggap halal sampai ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Wa qad saraha bidzalika lafifun minal ulama'i minhum, dan banyak ulama mengatakan hal ini. Minhum Ibnu Taimiyah, termasuk di dalamnya Ibnu Taimiyah. Yaqulu, beliau menjelaskan, mengatakan inna a'mal khalqi tanqasimu ila qismaini. Perbuatan makhluk itu terbagi menjadi dua bagian. Al-awwalu, yang pertama, ibadatun yattakhidhunaha dinan yantaqi'una biha fil akhirati aw fid dunya wal akhirati wal asla an la yushra'u minha illa ma syara'a Allah. Ibadah yang mereka menjadikannya bagian dari agama, mereka mendapatkan manfaat darinya baik di akhirat maupun di dunia, baik untuk akhirat saja ataupun dunia dan akhirat, dan asalnya adalah tidak disyariatkan kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah. Asanyo, yang kedua, adatun yantafi'una biha fi ma'ayishihim wal aslu fiha an la yahduru fiha illa ma hadarallah. Adat istiadat yang digunakan dalam yang mereka mengambil manfaat dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan asalnya di dalamnya adalah tidak dilarang kecuali apa yang dilarang oleh Allah. Summa innahu law ata fil 'adati bima hadarallahu la ta'ud bid'atan la ta'ud bid'atan bal yakuna muharraman. Kemudian kalau itu adat istiadat itu termasuk apa yang dilarang oleh Allah, maka itu tidak menjadi bid'ah, tetapi dia hanya menjadi haram saja. Li'annal mafruḍa annahu ya'ti bihi wa yuhdithuhu bismit taqalidi la bismiddin. Karena memang itu biasanya pastinya dibawakan sebagai tradisi, dibuat dengan nama tradisi, bukan dengan nama agama. Warubama ya'tarifu bikaunihi ala khilafid dini ka isyraqin nisa is-safirati fid diyafati ma'ar rijali. Dan kadang-kadang bahkan ada yang kemungkinan memang tradisi tersebut bertentangan dengan agama, seperti mengizinkan perempuan-perempuan yang berpakaian tidak sopan untuk berada dalam perjamuan bersama laki-laki, hatta insar al-amrul adiyu al-muharramu ra'ijan bainahum. Bahkan kalaupun perkara kebiasaan yang haram tersebut sesuatu yang biasa di antara mereka. Naam, syadza qaulud Dr. Izzat Ali fil maqami haitsu yaqulu. Benar pendapat Dr. Izzat Ali ini berbeda fi ma hafarahu Allah minha idza kana minal umuril muhdatsati kana bid'atan. Jadi kalau Dr. Izzat Ali bilang ini apa yang ditahdir, apa yang fi ma hafarahu Allah, apa yang dilarang oleh Allah di antaranya, kalau ia termasuk perkara baru, maka itu termasuk bid'ah. Yulahadu alaih, catatan untuknya,
sebuah diskusi untuk perkataan tersebut. Bima dzakarnahu fi tahdidil bid'ati bitadhafuril kitabi wa sunnati ala kaunihi tadakhulu fi amri syari'ati bi ziyadati wan naqisati wa tansibihi ila syari'. Dengan apa yang kita sebutkan dari pendefinisian batasan-batasan bid'ah, yaitu dengan tadhafur, dengan memperhatikan dengan memperhatikan menelaah Alkitab dan As-Sunnah, yaitu bahwa bid'ah itu definisinya adalah campur tangan dalam urusan syariat dengan menambah atau mengurangi dan menisbatkannya kepada sang pembuat syariat. Hadza la yastiqu ala kulli muhdatsin fil umuril adiyati wa in kana muharraman. Ini tidak benar kepada setiap perkara-perkara yang baru dalam hal adat kebiasaan, walaupun itu termasuk hal yang haram. Na'am huwa bid'atun bi ma'na lughawiyyi. Benar, dia adalah bid'ah dengan makna lughawi, dengan makna bahasa. Hatta law sara amaluhu ijramiyyun sunnatun sayyi'atun yakunu alaihi wazru kulli ma amalahu biha. Bahkan kalaupun juga sebenarnya amalnya ini termasuk amal tercela yang menjadi sebuah kebiasaan buruk, sebuah sunnah buruk, sebuah kebiasaan buruk yang bagi pelakunya itu, bagi pembuatnya itu beban setiap orang yang melakukannya juga setelahnya, dosa setiap orang yang melakukannya juga setelahnya. Lakin labima annahu abda'a fid dini, tapi bukan karena dia membuat sesuatu dalam agama. Wa tadakhkhala fi syari'ati, dan juga bukan karena dia campur tangan dalam syariat. Wa qad marra nasun fi tafsiri qaulihi, dan telah ada sebuah teks hadis dalam tafsir perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan ila akhir, barang siapa yang membuat kebiasaan baik, sunnah hasanah, ma yufiduka fil maqami, yang bisa menjelaskan posisi ini. Qala asy-syaikh Syekh Shaltut mengatakan, at-takalifu syar'iyyatu tanqasimu ila aqaidin wa ibadatin wa muharramatin. Kewajiban-kewajiban atau kewajiban-kewajiban syariat itu terbagi menjadi keyakinan, ibadah, dan hal-hal yang diharamkan. Summa qala, kemudian beliau berkata, amma malam yata'abbadan Allah syai'an bi syai'in minhu wa innama fawdun lana amr fihi, dan kemudian dia berkata, apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Allah untuk diibadahi, tetapi bagi kita ini ada pilihan di dalamnya. Jadi kita diberi pilihan, manarahu muwafiqan limaslahatina, apa yang menurut kita ini sesuai dengan kepentingan kita, wa muhaqqiqan li khairina, dan benar untuk kebaikan kita, bihasbil usuri wal bai'ati, dengan sesuai zaman dan lingkungan. Fa inna tasarrufa fihi bitanzimi aw at-taghyiri maka tindakan-tindakan atau pengubahan-pengubahan di dalamnya untuk pengaturan atau perubahan dalam hal-hal tersebut tadi, la yakunu minal ibtida'il ladzi yu'thiru ala tadayyunil insani wa alaqatihi bi rabbih. Maka itu bukan termasuk pembuatan hal baru atau bid'ah yang dinisbatkan atau dikaitkan dengan agama manusia dan hubungannya dengan Tuhannya.
bal annal ibtida'u fihi min muqtadiyati tatawuri az-zamaniyyi alladzi la yasmahu bil wuqufi inda haddil mawruthi min wasailil hayati 'anil aba'i wal ajdadi. Tetapi inovasi atau pembuatan hal baru dalam hal ini adalah sesuatu yang dibutuhkan, dibutuhkan dari berjalannya zaman yang tidak memungkinkan untuk berhenti pada batasan-batasan yang diwariskan dari jalan-jalan wasilah-wasilah, jalan-jalan kehidupan yang diwariskan dari bapak-bapak dan kakek-kakek kita. Gitu. Nah, ini berikutnya al-Islamu baina iltizamati wa tahalluli baina tazammuti. Ini ntar saya cari lagi ya. Ya, bab ini akan saya lanjutkan pada video berikutnya ya. Demikian buku Al-Bid'atu Mafhumuha Hadduha Atharuha karya Syekh Ja'far As-Subhani, bab ke-7 tentang bab ke-7 kan ya, bener ya, bab ke-7 ya, bab ke-7 bab ke-7 ini, bab ke-7 pembagian bid'ah menjadi bid'ah dalam hal kebiasaan dan bid'ah dalam hal syariat. Berikutnya akan dijelaskan subbab-subbab berikutnya, yaitu Islam di antara pembatasan dan penghalalan, pembatasan dan pembebasan dari kaidah-kaidah syariah. Kemudian pandangan-pandangan para orang yang membatasi dalam perkara-perkara adat. Ya. Jadi ini pada video-video berikutnya akan kita bahas ini subbab-subbab ini. Pada video ini kita cukupkan penjelasan umumnya dulu dalam pembagian bid'ah menjadi syariah dan hadiyah, bid'ah dalam hal syariat dan dalam hal kebiasaan. Kalau ada yang salah dalam hal pembacaan atau penerjemahannya, mohon dituliskan di kolom komentar supaya saya dan teman-teman yang lain bisa mengetahuinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya ketika nanti saya upload video berikutnya langsung dapat notifikasinya ya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh.